Puji Tuhan, saudaraku yang kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita jumpa kembali dalam renungan kebenaran firman Tuhan. Pada malam hari ini merupakan satu anugerah yang besar di mana Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita semua untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mulai renungan pada malam hari ini, mari kita tundukkan kepala. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Di malam hari ini, Tuhan izinkan kembali kami untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Dimanapun saudara kami berada, Tuhan memberkati dan mendengarkannya, dan mereka mendapatkan kekuatan, dan nama Tuhan tetap dipuji dan dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan saudaraku yang kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Malam ini saya mau melihat di dalam Pengkhotbah pasal 12. Pengkhotbah pasal 12 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Nanti kita lanjutkan ayat yang ke-12. Ya, Pengkhotbah 12 ayat pertama, demikian bunyi firman Tuhan. Ingatlah akan penciptamu dan masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat, tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Sebelum matahari dan terang, bulan dan bintang-bintang menjadi gelap, dan awan-awan datang kembali sesudah hujan. Ayat yang ke-12 dikatakan demikian saudaraku. Lagi pula anakku, waspadalah, membuat banyak buku tak akan ada akhirnya, dan banyak pelajaran melelahkan badan. Saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, malam ini saya ambil judul yaitu perhatikanlah hidupmu. Nah, saudaraku yang kasih, di dalam kehidupan kita di dunia ini adalah suatu perjalanan yang harus kita tempuh. Suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, perjalanan ini harus ditempuh karena waktu terus berjalan. Nah, setapak demi setapak dan detik demi detik, jam demi jam, hari demi hari, seperti kita adalah seorang musafir yang sedang menempuh perjalanan, saudaraku yang kasih, yang perjalanan panjang dan sangat melelahkan. Nah, terkadang kita di tengah perjalanan ini, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ia harus berhadapan dengan penyamun yang mencoba, saudaraku yang kasih, yang mencoba menghadang perjalanan kita, yaitu ada ujian, tantangan, pencobaan. Nah, oleh karena itu, kalau kita melihat di dalam Efesus pasal 5, saudaraku yang kasih, kalau kita melihat di dalam Efesus pasal 5 di sana, saudara bisa perhatikan bagaimana firman Tuhan itu mengingatkan kita, ya, supaya kita itu memperhatikan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita terlena, ya, atau mungkin kita putus asa. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita kembali, saudaraku yang kasih, di dalam Efesus pasal 5, saudaraku, ayat yang ke-15 dikatakan demikian. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ada kata-kata yang harus kita perhatikan, yaitu tentang seksama. Apa sih artinya seksama, saudara? Yaitu adalah sangat berhati-hati, penuh ketelitian. Nah, itu penuh ketelitian. Kita harus seksama, berhati-hati, dan harus teliti. Firman Tuhan menasihatin kita, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apa? Agar berlaku seperti orang arif, bukan seperti orang bebal. Nah, ini firman Tuhan, saudaraku yang kasih. Orang yang berlaku bebal adalah orang yang tidak, saudaraku yang kasih, bijaksana, yang menjalani hidup dengan sembrono. Hanya memusatkan perhatian kepada perkara-perkara duniawi saja, mengandalkan kekuatannya sendiri dan hidup, saudaraku yang kasih Tuhan, apa? Hidup menyimpang, ya, menyimpang, tidak sesuai dengan apa
apa yang firman Tuhan katakan. Nah, oleh karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita perlu memperhatikan langkah-langkah kita dengan kehati-hatian dan selalu mencikapi setiap keadaan dan peristiwa dengan respon hati yang benar. Nah, oleh karena itu kita harus berusaha supaya hidup kita itu berkenan kepada Tuhan. Karena itu pandangannya selalu ke arah kepada perkara-perkara yang di atas. Seperti dalam Kolose pasal 3 ya, mari kita lihat di dalam Kolose pasal 3 saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ayat 1 dan 2 dikatakan demikian. Karena itu kalau kamu dibangkitkan, saudara, Kolose pasal 3 ayat 1. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, ya, di mana Kristus ada. Dunia duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di dunia. Ayat 3 kita sambung lagi saudara sampai 4. Sebab kamu telah mati dan hidupmu telah sembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus, saudaraku yang kasih, yang adalah hidup kita, menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Haleluya. Saudaraku yang kasih, sehingga kita tidak berasal menjalani hidup ini ya, tetapi memperhatikan dengan seksama agar hidup kita di jalan-jalan Tuhan. Nah, oleh karena itu kita harus menghargai waktu sebagaimana berkat yang sangat berharga dari Tuhan. Menghargai waktu berarti menggunakan waktu dan kesempatan dengan sebaik mungkin. Mengapa kita harus menggunakan waktu dengan sebaik mungkin? Di dalam Efesus pasal 5 ayat 6 jelas dikatakan di sana saudara, kalau kita perhatikan ayat 16 saudaraku yang kasih. Efesus pasal 5 ayat 16 katakan demikian. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari ini adalah apa saudara? Jahat. Nah, saudaraku yang kasih, mari kita renungkan perjalanan hidup kita sepanjang tahun 2024 ini yang telah kita lalui. Mungkin kita tak terhitung banyaknya waktu dan kesempatan yang kita tidak gunakan sebaik-baiknya, yang begitu berlalu. Tetapi melalui kebenaran firman Tuhan, waktu yang ada ini mari kita gunakan sebaik-baiknya saudaraku yang kasih. Agar apa? Kita hidup bijaksana. Jika Tuhan masih memberikan kita kesempatan saudaraku yang kasih untuk menatap hari esok, ini adalah waktu yang tepat untuk kita berlaku bijak, tidak lagi berlaku bebal. Haleluya, puji Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah menjadi perenungan malam hari ini supaya kita hidup bijaksana ya. Nah, karena itu perhatikanlah hidup kita supaya kita ini menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan, hidup yang diberkati oleh Tuhan dan memberkati orang-orang di sekeliling kita. Mari kita tundukkan kepala. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, buat kesempatan renungan malam hari ini Tuhan, agar hidup kami Tuhan senantiasa Tuhan untuk selalu memperhatikan supaya hidup ini tidak menjadi sia-sia. Meteraikan firman-Mu Tuhan, dimanapun saudara kami berada, nama Tuhan tetap dipuji dan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan saudaraku yang kasih, sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.